Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubadi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqadim, Ya Muhadir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Tahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rahum, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nabi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warid, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan
kepada dunia, acara selanjutnya, acara ketiga, acara ini yang akan diisi oleh Umi Naila. Pada Umi dan persilakan. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue donat di warungnya Ibu Ida. Cakepnya mana? Ini tanggal berapa sih? Tanggal 15 ya? Oh, pantesan pertengahan bulan. Udah lewat belum nyampe ya Bu ya. Makanya pada lemes Bu Ketua. Saya ulangi lagi boleh? Ini yang ceramahnya juga ke bawah lemes katanya gitu. Makan beli kue donat di warungnya Ibu Ida. Yang jawab salamnya semangat, insya Allah senantiasa bahagia. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semuanya bahagia lahir batinnya, berkah rezekinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus, Ibu yang bertugas di sore hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan, ibu-ibu sholihah yang hadir di kesempatan sore hari yang penuh berkah dengan cuaca yang sangat cerah. Insya Allah secerah hati kita, secerah rezeki kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan rezeki sehat, sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, sehat juga dompetnya, panjang usianya, berkah rezekinya, lancar usahanya, rumah tangganya bahagia, sakinah mawaddah warohmah, anak keturunannya soleh dan solihah, sukses di dunianya, sukses juga di akhiratnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah keberkahan silaturahmi kita di sore hari ini, yang sakit pulang ngaji jadi sehat, amin. Yang sehat makin sehat, sehatnya kuat untuk taat. Yang sedang dalam keadaan sedih pulang ngaji nanti jadi bahagia, amin. Yang dalam keadaan sulit nanti pulang ngaji jadi mudah. Yang dalam keadaan susah Allah mudahkan juga. Yang hadir dalam keadaan bingung kenapa besok jatuh tempo, harus nyicil, minta sama Allah yang maha kaya, Allah luaskan rezeki kita semuanya, amin ya robbal alamin. Karena kita harus meyakini janji Allah di dalam Al-Quran,
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah telah berjanji, ibu-ibu semuanya. Kira-kira Allah kalau berjanji bohong tidak? Tidak mungkin. Kalau Rasulullah berjanji kira-kira bakal tepat atau tidak tepat? Tepat, karena yang suka jalir janji, yang suka bohong itu siapa, Ibu? Manusia. Allah sudah berjanji, kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Yang penting kita apa, Bu? Yakin. Apa, Ibu? Yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan hadirnya kita di sore hari ini, yang pertama niat silaturahmi, insya Allah jadi jalan panjang usia kita, banyak berkah berlimpah rezeki kita. Dengan wasilah tholabul ilmi, mudah-mudahan menjadi jalan kita dan keluarga kita diberikan keselamatan di dunia hingga akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah senantiasa setiap saat kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur atas karunia kesehatan, karunia kekuatan, karunia kesempatan, sehingga kita di sore hari ini bisa mengisi takdir kita dengan ibadah, dengan amal soleh, yaitu silaturahmi dan tholabul ilmi. Yang nyuruh silaturahmi kita itu siapa, Ibu? Allah dan Rasulullah. Yang nyuruh kita ngaji itu siapa, Ibu? Allah dan Rasulullah. Jadi saya mau bertanya sama ibu-ibu semuanya, kenapa pada mau ngaji? Lah, Usam, kenapa pada mau ngaji? Masya Allah, biar dapat ilmu betul. Apalagi yang paling inti di kita ngaji itu tujuannya apa? Melaksanakan perintah Allah. Jadi di rumah cucian numpuk, pekerjaan belum selesai, kalau ngikutin nafsu udah mah panas, mending minum teh obeng ditambah mie ayam sama bakso, betul. Tapi karena Allah gerakan hati kita dengan hidayahnya, ada undangan dari Ibu Ketua untuk hadir ngaji, kita hadir. Ini semata-mata karunia, rezeki yang luar biasa, dan tidak semua Allah berikan. Tidak semua Allah gerakan hatinya ingin mengaji. Jadi ibu-ibu, emak-emak soleha yang hadir, ini pilihan Allah. Karena yang namanya ngaji, mau ngerti mau tidak, mau paham mau tidak, mau lupa lagi atau mau lupa terus, duduknya saja jadi ibadah. Dalam salah satu keterangan hadis yang ditulis dalam kitab Tanqihul Qaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud, ya ibna Mas'udin, julusuka fi majlisil ilmi, kata Rasul, duduknya kamu di tempat mencari ilmu, kamu tidak bawa buku, kamu tidak bawa pena. Seperti siapa? Seperti siapa? Kita. Kalau ngaji kan nggak bawa pena, betul? Nggak bawa buku, nggak bawa pena. Nanti ada lagi. Pas ditanya pulang dari ngaji, tadi ngaji apa? Nggak tahu, katanya gitu ya. Karena saking mak memorinya sudah penuh dengan dolar naik, ya Bu. Dengan apa lagi? Apa-apa naik, tapi gaji nggak naik. Udah nggak apa-apa. Ingat aja sabda Rasul, duduknya
Sesungguhnya kita satu waktu sebentar di tempat ilmu khairun laka min alfi rokobatin, kata Rasul. Itu lebih baik pahalanya daripada memerdekakan 1000 abid. Abid itu apa? Hamba sahaya. Zaman dulu, zaman peperangan, kalau musuh kalah, ada orang yang masih hidup itu bisa diambil oleh kita dan bisa diperjualbelikan layaknya hewan. Kalau memerdekakan satu abid, pahalanya akan terbebas dari api neraka. Bayangkan ini 1000 abid. Satu abid aja mahal. Boro-boro abid ya Bu. Kambing aja yang paling murah berapa Bu? Kalau akikahan paling murah 3.200.000-an lah ya, udah dimasak gitu. Belum sapi, ya Bu. Belum lagi yang lain, ini abid. Maka ibu berbahagialah, bersyukur kepada Allah. Tanamkan dalam hati bahwa kita bisa hadir ngaji. Ini adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa diampuni. Mau ibu dosanya diampuni? Kira-kira kita punya dosa tidak? Banyak atau banyak banget? Banyak banget atau banyak banget? Pokoknya A-nya nggak bisa ketulis ya Bu ya, saking banyaknya dosa kita. Kalau mau jujur, dosa kita paling banyak kepada siapa Ibu? Kepada siapa? Ayang embeb ya Bu ya. Kepada siapa? Kepada ayang embebnya masing-masing. Dan ada lagi yang lebih banyak, kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang banyak nuntut, banyak doa, banyak minta, tapi ibadahnya enggak nambah. Mudah-mudahan dengan kita hadir istiqomah ngaji, inilah jalan kita diampuni dosa oleh Allah. Amin. Dan menjadi jalan kita lebih tahu lagi ilmu agama. Agar apa? Kenapa harus ngaji? Biar ibadah kita sesuai dengan ilmunya. Ibadahnya tidak ngarang, ibadahnya tidak ngasal, ibadahnya ilmunya tidak memakai yang zaman dulu kita ngaji di surau di kampung waktu kita zaman SD. Jadi makin hari ilmu kita makin bertambah. Tambah ilmu, tambah amal. Tambah amal, tambah kebaikan. Tambah kebaikan, tambah berlimpah berkah yang Allah berikan. Kan tujuan hidup kita itu untuk apa Ibu? Ibadah. Tujuan hidup kita itu untuk apa Bu? Ibadah. Dan ibadah paling utama kita adalah sholat. Ibadah paling utama kita apa Bu? Sholat. Jadi hidup kita ini pasti menunggu sewaktu sholat. Ibu ke pasar ngisi waktu luang, karena sejatinya kita lagi nunggu waktu sholat. Dan sholat kita tidak akan bisa terpisahkan dengan yang namanya bersuci, toharoh. Apalagi kita perempuan, ada jalur khusus dalam ilmu fikih yang namanya fikih wanita. Biasanya erat kaitannya nanti dengan bab darah haid, darah istihadah, darah nifas. Coba saya mau tanya, ibu-ibu di sini masih pada haid atau enggak? Ada yang masih, ada yang sudah putus ya, betul tidak? Tapi kalau mayoritas masih pada haid ya, ini wajah-wajahnya masih muda-muda ini. Masih glowing, kalah Syahrini glowingnya. Kalau nggak salah usia ibu pasti nggak jauh dari 30 tahunan ya. Ada yang 24. Nenek berapa nenek? Nenek berapa? Masya Allah tabarakallah. Saya berarti nggak salah, nenek itu 17 tahun. Tapi kata nenek kali 4 katanya gitu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nenek aja semangat ngajinya luar biasa. Mudah-mudahan sehat ya Nek, panjang umur, dan bisa jadi contoh untuk yang muda-muda agar mau ngaji. Karena ngaji itu bukan hanya untuk yang tua. Jadi jangan gini, kalau ketua taklim ngajak ngaji,
Ibu-ibu ayo kita ngaji, kata ibu-ibu yang masih muda. Nanti saya tua aja ngajinya, mending kalau nyampe ke usia tua ya Bu. Yang muda belum tentu nyampe ke usia tua, tapi yang udah tua sudah melewati masa muda. Makanya bergurulah kepada yang lebih tua, bukan tua ya, sepuh gitu ya Bu ya, sepuh. Nah, dalam masalah kitab fikih wanita, ibu-ibu perlu diketahui, kita awali kajian fikih wanita kita dengan bab darah. Nenek meski nggak haid lagi nggak apa-apa ya Nek ya, belajar makan nggak ada salahnya Nenek. Nanti bisa diamalkan oleh nenek ke anak-anak nenek, ke mantu nenek. Bab darah yang pertama, darah itu terbagi 3 macam. Berapa Ibu? 3 macam. Yang pertama ada yang dinamakan darah haid. Yang kedua ada yang dinamakan darah nifas. Yang ketiga ada yang dinamakan darah istihadah. Sebenarnya kalau lebih dirincikan ada 4. Yang keempatnya itu adalah darah wiladah. Darah wiladah itu adalah darah yang menyertai bayi ketika dilahirkan, namanya darah melahirkan. Cuma kalau diglobalkan cukup 3 saja. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Nah, meski ada ibu-ibu sebagian yang sudah nggak haid, tidak ada ruginya kita ngaji. Karena ngaji itu mau ngerti mau tidak, nanti terasa manfaatnya pasti suatu saat akan kita temukan. Mungkin sekarang saya udah nggak haid, nanti ibu punya anak laki-laki, punya istri, berarti istri itu jadi mantu, anak ibu juga itu mantu. Harus diingetin darah haid itu yang seperti apa, darah nifas nanti ketika melahirkan bagaimana batasannya. Ada lagi yang terakhir namanya darah istihadah. Yang pertama kita bahas yang dinamakan darah haid. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang sehat, alias dalam tanda kurung tidak punya riwayat penyakit dalam yang menyebabkan dia pendarahan, dengan batas usia minimal 9 tahun, maksimal tidak ada batasannya. Jadi kalau 9 tahun kira-kira kelas berapa SD ya Bu? 3, 4 ya. Kelas 5 juga ya. Kan ada kalau di swasta sekolah biasanya dibatasi usia 7 tahun ya baru boleh masuk. 7 tahun kelas 1, 8 kelas 2, 9 kelas 3. Nah, ada juga yang kalau SD-nya agak lambat masuknya, bisa jadi. Pokoknya patokannya bukan ke kelasnya tapi usia. Jadi batas minimal darah yang keluar dari seorang perempuan, apa darah tersebut dinamakan darah haid atau bukan, syaratnya yang pertama anak tersebut usianya minimal 9 tahun. Dan kalau mau lebih hati-hati, dalam madhab Imam Syafi'i hitungan tahunnya itu memakai tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Tapi mayoritas kebanyakan ibu-ibu atau orang tua pasti menghafal kelahiran anak itu memakai tahun Masehi, betul tidak? Contoh, lahir tanggal 4 Ramadan. Kalau bulan Masehinya September, itu pasti dirayakan atau syukuran miladnya itu di bulan September. Sementara September dan bulan Ramadan tidak selamanya akan sama. Semakin kesini semakin berputar, betul tidak? Kalau saya lihat di kalender, nanti lebaran itu tanggal 10 Maret. Berarti lebih mundur. Zaman dulu pernah lebaran itu Desember mundur terus. Nah, jadi kebanyakan mayoritas orang tua, terutama ibu, mengingat hari kelahiran anak itu memakai bulan Masehi, ya Bu. Karena bulan Masehi itulah bulan yang kita
hari-hari pakai gajian, pakai bulan tanggal Masehi. Arisan tanggal Masehi jarang. Ayo kita arisan, bukannya tanggal berapa? Minimal harus setor tanggal 10 tiap bulannya. Pasti memakainya bulan Masehi ya Bu. Nah, kalau dalam masalah haid, usia minimal wanita yang boleh haid adalah 9 tahun memakai kalender Hijriyah. Jadi bisa jadi dia kalau ngitung tanggal Masehi belum 9 tahun, tapi kalau ibu pakainya tahun Hijriyah dia sudah 9 tahun. Jadi harus agak hati-hati ya Bu ya. Kalau sekarang kan zaman digital, zaman sudah canggih, bisa kok ada aplikasinya kalender yang kalender umum sama kalender Islamnya itu ada. Nanti cari aja anak kita kelahiran tahun berapa, hari apa, tanggal berapa, nanti dihitung. Ah memang agak susah Umi. Ya udah pakai aja tanggal Masehi. Yang penting minimal 9 tahun. Tidak boleh kurang. Kalau kurang dari 9 tahun darahnya keluar, maka itu bukan darah haid. Nah, paham kan Bu? Jadi anak kecil, anak kita atau suatu waktu kita punya cucu kita usia 9 tahun lebih, dia mengeluh ada darah yang keluar dari kemaluannya, dia tidak punya riwayat penyakit dalam, berarti dia sudah dikategorikan haid. Kalau sudah haid berarti dia sudah balik, maka kita harus lebih cerewet lagi dalam masalah ibadahnya. Karena kewajiban kita orang tua bukan hanya memenuhi kewajiban memenuhi jasmaninya saja, tapi kewajiban kita memenuhi kesehatan ruhaninya juga. Jangan sampai kita merasa tidak tenang kalau anak belum makan, tapi cuek-cuek saja kalau anak kita belum sholat. Itu yang salah. Kebanyakan kan begitu ya Bu, main bola anak cowok kita, lalu dia belum makan, dimarahin, mau makan nggak? Mau makan nggak? Kalau nggak makan abang sakit, mama yang repot. Nah jarang itu, udah sholat belum? Jarang. Harusnya dua-duanya balance. Diingatkan makan harus, karena namanya anak-anak kalau udah main suka lupa makan, kasihan sakit. Tapi rewel dalam masalah ibadah pun harus, karena kalau enggak dididik dari kecil, dia tidak akan terbiasa menganggap sholat itu sesuatu yang bukan kewajiban, sesuatu yang tidak penting. Nanti malah naudzubillah anak kita meninggalkan sholat aja tidak merasa berdosa. Naudzubillah, itu menjadi PR besar untuk kita seorang ibu. Jadi kan hakikatnya kesuksesan orang tua itu bukan yang hanya bisa mengantarkan anaknya sampai di wisuda S1, S2, S4, tapi sholatnya malah tidak diingatkan. Itu pandangan dunia, memang suksesnya seperti itu. Tapi kita kan hidup tidak selamanya di dunia. Betul apa betul? Di dunia ini sebentar saja Ibu. Kata Rasulullah, usia umatku tidak jauh dari usiaku. Rasulullah dipanggil oleh Allah di usia keberapa Ibu? 63 tahun. Jadi Ibu kalau ada yang usia 62 tahun setengah, siap-siap ya Bu ya. Maksudnya siap-siap ibadahnya ya Bu ya. Karena kalau namanya meninggal atau maut, tidak melihat tua, tidak melihat muda. Yang penting dari sekarang bergegas saja. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, kata Allah. Bergegas aja setiap saat. Bergegas kemana? Kepada Allah dengan ibadah, memohon ampunan dan rahmat dari Allah. Ini ibu-ibu duduk-duduk seperti ini. Kalau orang yang tidak paham, ngapain ngaji? Pegel iya, di rumah mending duduk ngasek ngadem. Tapi kalau ibu sudah tahu keimanan tertancap dalam hati kuat, justru inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau lihat sholat kita jauh dari kata khusyuk, boro-boro khusyuk sholat kita ya Bu. Kadang
baru Allahu Akbar aja melanglang buana pikiran kita. Kalau kita mau ngandelin masuk surga dengan ngandelin sholat, aduh malu. Lalu kita ngandelin puasa, puasa juga kodo, kadang mepet-mepet mau Ramadan lagi baru kodo puasa, ya Bu. Kalau kita minta ke Allah surga ngandelin puasa kita, aduh jauh. Ngandelin apalagi sodakoh kita, wah apalagi sodakoh kita masih banyak perhitungannya, ya Bu. Sodakoh kita masih banyak mikirnya. Mau sodakoh itu, aduh takut kurang uangnya, takut berkurang tabungan saya, itu yang ada di pikiran kita. Jadi kalau mau beli surga, mau minta surga ke Allah lewat sodakoh, jauh malu. Mudah-mudahan dengan istiqomah inilah kita mengaji, jadi jalan kita dimudahkan jalur masuk surganya Allah. Makanya Ibu, dari mulai bangun subuh biasakan ini, ajakan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu tuh imam sebesar, sufi besar ya Bu ya. Kata Imam Ghazali dan dari Rasulullah SAW, ketika kita memulai hari diniatkan untuk ibadah. Ibadah itu kan bukan hanya sholat ya Bu ya. Ibadah itu banyak. Ibu bikinkan teh pagi-pagi untuk suami, ibadah. Ibu ngurus anak, sarapannya, cuci baju seragamnya, nyetrika dan lain sebagainya, itu ibadah. Jadi kalau melek mata, bangun tidur, jangan lupa baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masih hafal atau masih lupa nek? Nggak ingat kata nenek. Ya udah, karena Islam itu tidak memberatkan. Yang penting ingat Allah aja. Biar hati tenang, seharian itu Allah berkahi kita dengan rahmatnya. Jangan mengawali hari dengan keruwetan pikiran. Jadi minimal bangun tidur itu alhamdulillah. Udah alhamdulillah aja kalau nggak hafal doa bangun tidur. Apa artinya alhamdulillah Bu? Segala puji hanya milik Allah. Kalau kita bangun tidur, yang kita ingat pertama Allah. Siapa Allah itu? Yang menciptakan kita, yang bertanggung jawab menjamin rezeki kita. Maka yakin seharian itu kita akan diberikan kemudahan, ketenangan dan keberkahan. Selama ini kenapa kita melewati hari-hari dengan kerumitan, keruwetan, bingung terus, gelisah terus, merasa kurang cukup terus rezeki dari Allah? Karena memulai harinya yang dipikiran bukan ingat ke Allah. Ingat apa? Harga-harga naik, beras sedikit lagi, belum bayaran ojek anak sekolah, belum bayar rumah, belum bayar cicilan motor, mobil dan lain sebagainya. Jadi kata Allah, ya sudah, orang diawali harinya aja dengan tidak mengingatku. Silahkan kalau kamu mampu. Maka dengan kita bangun tidur mengingat Allah, membuktikan kita ini lemah. Kalau kita tidak ditolong Allah, kita tidak bisa apa-apa. Dan niatkan juga, kalau kita setelah bangun tidur mengucapkan alhamdulillah, minimal pendeknya alhamdulillah, niatkan dalam hati, ya Allah, niat saya menjalani hari ini untuk ibadah, ya Bu. Jadi nanti nilai apa yang Ibu kerjakan setiap langkah Ibu akan dicatat ibadah oleh Allah. Ibu pergi ke pasar, Ibu nyuci, Ibu beres-beres rumah, Ibu belanja, Ibu nganter jemput sekolah anak, dan bahkan Ibu duduk-duduk dengan kawan Ibu, kalau tidak dicampuri dengan gibah dan gosip. Ini beda lagi judul ya Bu. Maka itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Ibu amalkan mulai besok. Bangun tidur ingat kepada Allah, minimal baca alhamdulillah, memuji Allah yang sudah memberikan kembali napas dan kehidupan setelah kita tidur. Tidur itu kan setengah dari meninggal. Lalu kita niatkan dalam hati, niat saya mengisi hari saya dengan ibadah, ya Bu. Mau diamalkan tidak?
silahkan. Itu pengalaman yang luar biasa yang guru saya di pesantren ajarkan, dan alhamdulillah sampai detik ini Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan. Bukan karena saya hebat, tapi dengan niat kita lebih dekat kepada Allah setiap waktunya, ternyata janji Allah itu maha benar ya Bu. Biar kita hidup itu tidak melulu rumit, tidak melulu ruwet, tidak melulu bingung ya Bu. Mau kan kalau kita hidup bahagia, mau tidak? Mau dong. Yang membahagiakan kita siapa? Allah. Yang menenteramkan dan menenangkan hati kita siapa? Allah. Maka usahakan setiap waktu dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang pertama darah apa Ibu namanya? Haid. Minimal usia batasan haid berapa tahun? 9 tahun. Maksimal yang bisa dikategorikan haid adalah tidak ada batasannya. Contoh, ada nenek-nenek. Kalau nenek-nenek ya pasti sudah tua ya Bu. Bisa disebut nenek-nenek kan kalau di halayak kita biasanya kalau yang sudah punya cucu. Nenek-nenek tersebut menginjak usia 70 tahun atau 80 tahun. Tapi setiap bulan dia masih rutin haid, maka itu bisa masih disebut kategori haid. Jadi tidak mesti gini, nenek saya 54 tahun gak haid lagi, kok nenek masih haid? Karena hormon masing-masing orang tidak sama, betul tidak? Cuma memang langka 1001 kalau yang usia di atas 70 masih haid, boro-boro 70-60. Sekarang 55, nginjak 50 aja udah banyak yang stop. Mungkin karena dari faktor makanan, iya ya Bu. Karena kan makanan sekarang serba instan. Apa-apa instan. Dan banyak pengawetnya yang mungkin itulah yang mempengaruhi hormon sehingga banyak yang usianya masih 50, bahkan ada tetangga 49 tahun juga sudah stop haidnya. Nah itu maka dikategorikan dia masuk usia menopause. Karena kalau dalam kitab fikih yang disebut menopause itu biasanya di usia antara 62, 61, 62, 63 kalau dalam kitab fikih. Tapi kalau sekarang melihat banyak yang di usia menginjak baru 50 tahun aja sudah stop haidnya ya Bu. Nah sekarang menginjak waktu haid. Waktu haid itu terbagi 3 waktu. Berapa waktu Bu? 3. Yang pertama, paling sedikit waktu haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Yang kedua, waktu haid, kebiasaan waktu haid atau mayoritas perempuan haidnya itu biasanya di 6 hari atau 7 hari 7 malam alias seminggu. Yang terakhir nomor ketiga, batasan maksimal waktu haid 15 hari 15 malam atau setengah bulan lah ya Bu ya. Jadi paling sedikit waktu haid itu 24 jam atau sehari semalam. Kebiasaan haid 6 atau 7 hari 7 malam. Paling lama zaman haid atau waktu haid atau batasan haid 15 hari 15 malam. Jadi kalau ada darah haid keluar kurang dari 24 jam atau keluarnya banyak dan lama sehingga melebihi 15 hari, dari tanggal 1 Agustus ibu darah keluar, nyambung sampai tanggal 15 Agustus, masuk tanggal 16 Agustus masih keluar darah, maka tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dihukumi darah haid. Tapi kalau sudah memasuki yang tanggal 16-nya bukan lagi darah haid, tapi namanya darah istihadoh. Darah apa?
darah istihadah. Maka PR untuk yang istihadah, dia tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti biasa, seperti layaknya orang yang sedang tidak haid. Wajib sholat, wajib puasa kalau di bulan Ramadan, atau dia mau kodok puasa boleh. Wajib apalagi? Melayani suami, ya Bu. Bisa masuk masjid, bisa iktikaf duduk di masjid, boleh membaca Al-Quran karena orang istihadah bukan orang haid. Meski dari maaf kemaluannya keluar darah, karena itu darahnya sudah darah rusak, alias darah yang tidak lagi masuk kategori darah haid. Paham Ibu? Apa saja yang menjadi batasan haid? Contoh, tadi disebutkan paling sedikit haid itu 24 jam. Kata Ibu bagaimana? Saya kan biasanya haid itu contoh tanggal 1 Agustus. Saya keluar plek. Betul gak Bu? Kalau haid gitu dulu kan. Hari kedua pleknya agak banyak. Hari ketiga udah mulai deras. 4, 5 deras-derasnya. Hari ke-6 baru mulai surut. Hari ke-7 biasanya bersih. Nah, hitungan dalam 1 minggu itu disebut 24 jam. Bukan berarti hari pertama dia keluar darah-darahnya harus langsung banyak 24 jam. Tapi ini adalah rangkuman. Dari hari pertama dia keluar darah sampai nanti dia batas suci mandi besar, kalau dikumpulkan ada usia atau ada waktu 24 jam. Ini adalah gampangnya. Ibu mengalami darah yang deras-derasnya itu aja sudah darah haid. Karena sekarang yang pakai KB suntik kalau nggak salah entah yang 3 bulan entah yang 1 bulan, itu biasanya darah haidnya itu yang nggak cocok stop, malah nggak haid atau haid tapi dia bercak-bercak aja, plek, nggak ada masa dia ngalamin deras seperti orang normal seperti biasanya. Nah maka itu hati-hati, berarti darah yang keluar bukan darah haid tapi darah istihadah, karena kita bukan mengikuti ke aturan medis, karena kita ibadah diatur oleh ilmu fikih, sementara kita semuanya insya Allah mayoritas orang Asia fikihnya ke madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dinamakan haid batas minimal 24 jam, kebiasaan 7 hari 7 malam, paling lama haid 15 hari 15 malam. Jadi kalau ada perempuan yang memakai KB suntik lalu KB suntiknya tidak cocok alias mempengaruhi haid dia, sehingga ketika belum dia pakai KB dia biasa darahnya keluar deras banyak, tapi pas pakai darahnya hanya plek dari awal sampai dia mandi, maka darah tersebut bukan darah haid tapi darah istihadah. Jadi wajib sholat, boleh melayani suami, boleh masuk masjid, bisa baca Al-Quran gitu Ibu. Jadi kalau lagi di Mekah, lagi umroh, lagi melaksanakan haji atau ada sesuatu yang diharamkan bagi orang yang haid, yaitu diantaranya tawaf ya Bu ya. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf wajib. Kalau tawaf sunnah silakan sebanyak-banyaknya. Nah orang haid haram melakukan tawaf. Kalau orang istihadah silahkan boleh tawaf. Cuma ya istihadah kalau lagi banyak-banyaknya membatalkan wudu, dan tawaf itu harus pakai wudu ya Bu. Nanti penjabarannya itu selanjutnya lagi. Lalu batasan suci. Nah, ini masih nyambung dengan haid. Batasan suci antara haid pertama dan antara haid yang kedua berapa hari? 15 hari 15 malam. Jadi Ibu, kalau di bulan Juli, akhir Juli, contoh, kemarin Juli sampai tanggal berapa sih? 31 atau 30? Iya 31.
Contoh, ibu bersuci di tanggal 31 Juli. Bayangkan aja ibu. Di tanggal 15 Agustus ibu sudah keluar darah. Coba hitung. Apakah darah yang keluar di tanggal 15 Agustus sudah masuk kategori darah haid apa belum? Ibu sucinya di tanggal 31. Udah darah haid belum? Sudah, karena ngitungnya dari tanggal 31, ya Bu. Jadi masuk hari ke-15 itu sudah darah haid. Pokoknya antara darah pertama dan darah kedua harus dibatasi atau di jarak darah pertama ke darah yang kedua batas minimal bersucinya 15 hari 15 malam. Kalau kurang dari 15 hari 15 malam, maka itu belum dikategorikan darah haid, tapi darah istihado. Kalau darah istihado berarti bukan darah haid. Boleh atau bukan boleh lagi, malah wajib melaksanakan seperti wanita yang sedang tidak haid. Kalau batas maksimal bersucinya antara haid pertama dan antara haid kedua itu tidak ada batasannya ibu. Karena ada ceritanya wanita yang dalam 1 tahun haidnya itu hanya 2 kali, ada 6 bulan sekali baru haid, ada yang 4 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Kalau normalnya kan sebulan sekali. Tapi kalaupun 15 hari dia haid, udah bersuci lagi 15 hari haid, itu masih normal, masih termasuk kategori darah haid, berarti dia subur ya Bu ya. Ada juga yang tahunan, udah 2 tahun baru haid lagi, maka ada lagi itu. Karena tergantung hormon perempuan tersebut beda-beda ya Bu. Nah itu saja untuk sore ini penjabaran masalah haid. Dasarnya bahwa haid minimal waktunya 24 jam, standar atau kebiasaannya 6 hari 7 hari 7 malam, paling lama 15 hari 15 malam. Dan waktu bersuci paling sedikit 15 hari 15 malam, paling lama tidak ada batasannya. Ibu-ibu mengaji fikih, niatkan bahwa fikih ini adalah payung hukum untuk ibadah kita sehari-hari. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW pernah ada iblis itu ibu tahu, rajanya setan ya Bu ya. Mau masuk ke masjid, dia itu maju mundur pas mau masuk masjid. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu mau masuk? Masuklah, mau godain gitu dikira kata Rasulullah. Enggak, takut kenapa? Karena di dalam masjid itu ada 2 orang, yang satu lagi sholat, yang satu lagi tidur. Jadi dikira Rasul si iblis itu takut sama orang yang lagi sholat. Rupanya salah, iblis itu malah takut sama orang yang lagi tidur. Jadi kata Rasulullah, kenapa kamu takut sama orang yang lagi tidur? Kan lagi tidur itu identik lupa sama Allah, lupa dia nggak ingat ke Allah alias nggak dikir. Kalau lagi sholat berarti otomatis pikiran kita lagi ingat ke Allah, kan lagi ibadah, makanya dia ibadah itu dia lagi ingat ke Allah. Apa jawaban iblis? Orang yang sholatnya asal nggak pakai ilmunya, jadi boro-boro dapat pahala diterima sama Allahnya aja saja tidak, kata iblis. Sedangkan orang yang tidur itu orang alim ya Rasulullah. Orang alim tidurnya aja jadi ibadah, karena sebelum tidur dia baca doa. Niat tidurnya karena Allah, untuk mengumpulkan tenaga agar habis tidur dia kuat lagi untuk ibadah, untuk sholat, untuk bekerja, untuk ngurus rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi biarin aja yang tidur, suruh tidur, nanti kalau bangun dia makin banyak ibadahnya. Itu yang dibenci oleh setan, oleh iblis. Kalau yang lagi sholat biarin dia mah sholatnya aja asal-asal, boro-boro dapat pahala dari Allah, ibadahnya saja tidak sah. Itu yang kita takutkan ya Bu. Selama hidup kita merasa sholat, tahajudnya, duhanya, sholat 5 waktunya ya tentu saja itu, terus kita baca Quran, kita masuk masjid,
Sementara dalam pandangan Allah, karena kita tidak tahu, sholat kita itu sia-sia. Karena apa? Mungkin niatnya belum sesuai dengan kaidah fikihnya, wudunya masih jauh dari kata sah. Jadi kalau dalam ibadah jangan dulu muluk-muluk ingin diterima, ingin dapat pahala. Pahala mah nomor sekian. Ibadah mah tujuan utama kita gimana ibadah kita sesuai yang Nabi ajarkan. Setelah Nabi kan para sahabat ya Bu, sahabat tabiin, tabiat, para ulama. Nah, kita sekarang bermadhab ke Imam Syafi'i karena merasa kita orang bodoh. Kalau orang bodoh ngikut orang pinter. Imam Syafi'i bukan orang sembarangan. Imam Syafi'i yang meneliti dari hadis, ribuan hadis, dari Al-Quran, wudunya yang bagaimana yang diharuskan, sholatnya seperti apa, seperti sholatnya Rasulullah SAW. Tidak sesempurna yang pernah Nabi ajarkan pun minimal ada bayangannya. Oh, Rasul itu sholatnya seperti ini. Kan Rasul yang nyuruh kita sholat seperti Rasul ya Bu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasul, sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Jadi dengan ngaji fikih inilah kita niatkan bahwa kita ingin lebih baik lagi dari kita sebelumnya, terlebih dalam hal ibadah. Adapun nanti belum paham tapi kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah tiba ajal kita, tenang, Allah sudah menuliskan kita sedang berusaha ngaji agar ibadah kita sah, agar ibadah kita sesuai yang Nabi ajarkan. Kan kata saya juga tadi, masalah ngaji mau ngerti, mau tidak, mau paham, mau tidak, tak jadi soal. Udah hadirnya juga sudah bersyukur kita dipilih Allah, mencintai ilmunya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Intinya oleh-oleh yang silahkan boleh Ibu amalkan. Yang pertama, jangan lupa bersyukur setiap waktu. Bersyukur itu bukan hanya ketika kita menerima anugerah, bukan. Kita dapat uang, alhamdulillah ya Allah. Kita dapat arisan, alhamdulillah ya Allah. Tapi napas kita nggak pernah disyukurin. Jadi minimal bangun tidur latih diri kita. Sebelum ingat di luar Allah, ingat dulu ke Allah. Biar hati kita nyaman, nanti urusan pun Allah gampangkan, dijamin ya Bu. Jadi bangun tidur itu alhamdulillah ya Allah, terima kasih masih dihidupkan lagi, masih diberi napas, oksigen dengan gratis, badan sehat, masih lihat suami, masih lihat anak keluarga yang bahagia, tetangga yang baik, lingkungan yang positif. Itu harus disyukuri. Jadi pola pikir kita harus berubah. Ya, jangan sampai usia kita bertambah tapi pola pikir kita jadul. Ibu tahu jadul? Zaman dulu, alias kalau mau baca alhamdulillah bersyukur itu teh kalau dapat uang aja pikirannya. Jadi nanti di dompet kosong yang merasa teh sedih banget. Paling miskin, paling sedih, paling menderita, itu salah. Itu yang bikin kita hidupnya nelangsa terus, Bu. Kita itu kaya raya. Kenapa kaya raya? Punya jantung, punya ginjal. Itu kalau berjual belikan di pasar gelap Kamboja katanya ya, mahal loh Bu. Katanya jantung ini harganya 1 miliar. Ibu pernah nggak punya uang 1 miliar? Punya. Ginjal setengahnya aja katanya 500 juta. Punya Ibu 500 juta? Jangan merendah Bu, katanya di BCA ada 450 juta, di BRI ada 150 juta. Jadi Ibu kalau lihat dompet agak kosong sedikit, sudah ingat kita masih punya jantung, kita masih punya ginjal. Bersyukur setiap saat, setiap kesempatan. Kalau kita melatih dari sekarang, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah dalam keadaan apapun, yakin hati akan lapang, pikiran akan tenang. Yang kedua, kita niatkan bahwa hidup kita memang tujuan diciptakan oleh Allah untuk ibadah, maka lakukanlah setiap bangun tidur niat mengisi hari-hari kita dengan ibadah.
ibadah. Insya Allah kalau diniatkan dari awal mula hari kita ibadah, setiap langkah akan dibimbing dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita membaca istighfar, dilanjutkan dengan berdoa. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin Bu, amin ya Rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Oh, maaf. Terima kasih kepada Umi Naila yang telah memberikan tausiah dan nasihatnya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Agar ilmu kita nanti di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Acara demi acara telah kita lewati, maka akan berakhirlah pula pertemuan kita di sini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang tidak berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tetap kita dan Dia mengetahui diketahui oleh makhluknya. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup majelis ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.